Semeton umat Hindu dimanapun berada pasti tahu suku Arya atau Aryan, bangsa Aryan yang terkenal dengan sejarah perkembangannya dan peradabannya yang menjadi dalam sejarah disebutkan asal muasal agama Hindu yang pertama di dunia ini hadir. Dan Semeton melihat dari BBC News, suku Aryan ini masih ada sampai saat ini, dan disebutkannya dalam artikelnya BBC News Indonesia, inilah bangsa Arya generasi terakhir yang masih ada di bumi. Lokasinya berada di tempat terpencil di pedalaman wilayah Ladakh, India Utara. Hidup sebuah suku Semeton yang dikenal sebagai bangsa Arya yang mungkin merupakan generasi terakhir dari orang-orang yang berdarah murni yang tersisa yang ada di sana. Bagi banyak orang, istilah Arya memang memiliki konotasi negatif banyak orang. Namun itu berasal dari bahasa Sanskerta Arya yang berarti bangsawan, dan awalnya merujuk pada orang yang berbicara bahasa Indo-Iran dan bermigrasi Semeton ke arah Asia Tengah, ke India dan Iran. Istilah ini kemudian Semeton digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok suku yang tinggal di lembah-lembah Sungai Indus yang sekarang merupakan bagian dari Pakistan, India, dan keturunan mereka yang dikatakan merupakan minoritas kecil yang ditemukan di wilayah Ladakh hingga saat ini. Lembah dan Hanu di Ladakh ini sebetulnya juga dikenal sebagai penduduk setempat, yaitu merupakan lembah Arya yang dikelilingi di antara pegunungan dan Karakoram Semeton dan Sungai Indus di India Utara dekat dengan perbatasan yaitu Pakistan. Nah, Semeton di sini terletak 5 desa Arya yang rumahnya sekitar 2000 hingga 4000 penduduknya. Juga dikenal sebagai Brogpa atau Bropka, Dars atau hanya orang-orang Dahanu, dan desa terbesar di lembah ini. Sebagian karena kondisi grafisnya yang berat, kondisi jalan dan perbatasan India Pakistan ini merupakan Kashmir Semeton, yang semuanya tentu telah membantu minimalkan kontak dengan dunia luar Semeton. Tentu isolasi ini membantu Semeton menjaga gen mereka tetap utuh dan tidak rusak. Tetapi dengan kedatangan dunia modern di pintu mereka ini mungkin tampaknya akan berubah, karena banyak juga vlogger dan orang-orang dari berbagai dunia memberitakan datang dan mengambil video di tempat ini. Ada beberapa teori Semeton yang tentang asal-usul Brogpa ini, namun ada yang pernah terbukti, artinya belum ada yang pernah terbukti secara meyakinkan. Ahli bahasa dan orientalis Jerman Friedrich Max Müller percaya bahwa bangsa Arya ini Semeton adalah keturunan para penakluk berkulit putih di Asia Tengah yang berjuang melintasi Eropa. Belakangan juga disebutkan Semeton Hitler yang terkenal dengan Nazinya sangat mengagumi. Kemudian Nazi menggunakan daya tarik ini dengan mengasosiasikan mereka sebagai suku pejuang berkulit putih untuk membangkitkan propaganda mereka tentang ras murni yang dapat mengambil alih dunia. Keyakinan lain yang umum dipegang adalah bahwa Brogpa ini Semeton adalah keturunan Alexander Agung dan tentaranya yang datang ke sini selama penaklukan Asia. Teori yang sama telah diterapkan Semeton pada suku Kalas di Pakistan tak jauh dari tempat mereka berada. Tetapi pengujian DNA tentunya telah membuktikan
dan ini tidak meyakinkan. Teori ketiga menyatakan bahwa Brokpa ini semeton adalah penghuni permanen pertama wilayah ini setelah bermigrasi dan menetap di sisi lain dan lembah Karakoram pada abad ke-7 semeton. Satu hal yang pasti, bangsa Arya memiliki ciri-ciri fisik yang jauh lebih mirip dengan orang Eropa daripada dengan orang-orang Tibet, Mongol yang mendiami wilayah di dekat-dekat sekitar ini. Mereka memiliki mata biru, hijau, dan coklat muda, tulang pipi yang lebih tinggi dan kulit yang lebih putih, dan mereka juga lebih tinggi daripada orang-orang Kashmir dan Ladakhi mereka. Brokpa melarang pernikahan di luar atau antar kasta dan mempertahankan bangsa Broksat mereka yang unik. Mereka juga mengikuti semeton cara-cara budaya lama, mengenakan kostum rumit dengan hiasan bunga di kepala dan dikenal sebagai tepi, jubah panjang kulit domba, dan hiasan serta aksesoris. Arya muda sekarang menikah di luar suku Brokpa, pindah ke kota untuk bekerja dan mengenakan pakaian barat semeton. Buddhisme telah membuat terobosan besar di sini semeton. Juga dengan mayoritas penduduk yang sebelumnya memeluk animisme, Arya berpaling keyakinan menjadi Buddha. Dan biara-biara baru mulai dibangun di seluruh lembah setiap tahunnya. Sementara perubahan modern semeton mungkin mengancam tentunya budaya Arya ini. Itu mungkin menyelamatkan mereka ini juga semeton. Sebuah perjalanan atau jalan aspal ke lembah telah memberi akses Brokpa ke perawatan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang lebih baik di Leh. Sementara pencabutan pembatasan pada orang asing yang mengunjungi daerah itu selama 5 tahun terakhir oleh militer India telah membuat kedatangan wisata terus-menerus datang sebagai pemasukan tambahan ke komunitas-komunitas terpencil yang ada di sana. Selama 2 tahun terakhir, beberapa festival budaya pun telah diselenggarakan oleh 5 desa ini semeton, di mana setiap anggota dari masing-masing klan mengambil bagian, mengenakan pakaian tradisional mereka, menampilkan tarian budaya, dan menunjukkan cara unik mereka ke dunia luar. Gadis-gadis muda adalah mata rantai terpenting dalam melaksanakan atau melestarikan budaya yang ada di sana, karena para perempuan Brokpa mengenakan kostum tradisional yang paling rumit. Pria dewasa ini hanya mengenakan pakaian tradisional mereka untuk festival. Sedangkan beberapa perempuan yang masih mengenakan hiasan semeton yang ada di sana, mereka menggunakan hiasan kepala, pergi ke ladang, atau pekerjaan rumah tangga lainnya. Para ibu bangga mereka ini menghabiskan waktu berjam-jam untuk rambut putrinya. Mereka menyiapkan kostum buatan mereka dan menyerahkan ornamen-ornamen tersebut dan aksesoris mereka yang indah untuk persiapan festival. Pernikahan tradisional Brokpa juga diadakan di festival-festival ini dengan calon pengantin menutupi wajah mereka dengan kerudung yang terbuat dari bunga kertas dan dituntun tentunya semeton keluarga mereka melalui kerumunan orang-orang yang mengagumi para mempelai ini. Ketika istri salah seorang pengunjung tinggal di desa Biama, mereka ditempatkan di rumah Dolma, seorang Brokpa lokal yang sama-sama gugup dan ingin tahu tentang 2 tamu asing pertama yang ada di rumahnya tersebut. Dia berbicara beberapa kata dalam bahasa Inggris dan bertanya apakah kami berasal dari desa yang sama, bingung bahwa kami mungkin berasal dari komunitas yang berjauhan, dan kemudian dengan bangga mereka memamerkan hiasan kepala keluarga, perhiasan, dan jimat yang dikenakan ke putri mereka. Mereka pusing dengan kegembiraan selama festival akhir pekan yang membawa turis ke komunitas mereka tentunya semeton. Kemudian, apakah di sana putrinya berpartisipasi dalam festival? Mereka menjawab, banyak orang luar datang ke Biama dan itu menyenangkan tentunya.
Tetapi semeton yang lebih penting lagi, dia tidak sabar untuk melihat teman-teman dari desa tetangga yang disatukan oleh festival setiap tahun, serta kesempatan untuk berdandan, menari, dan merayakannya. Jika generasi mendatang terus mengadakan upacara dan perayaan tradisional semeton dan mempertahankan budaya mereka yang hidup, mungkin kemudian mereka tidak akan menjadi yang terakhir dari bangsa Arya yang ada di bumi tentunya. Semeton ada juga sebuah berita yang dituliskan juga oleh BBC News, bbc.com tentunya, yang mengatakan bahwa obsesi Nazi dalam upaya melacak mitos ras Arya di Tibet yang diyakini unggul dan berasal dari kota Atlantis yang hilang semeton. Nah, semeton pada tahun 1938 Heinrich Himmler, yaitu seorang petinggi partai Nazi dan perancang Holocaust, mengirim sebuah tim beranggotakan 5 orang ke Tibet untuk melacak asal-usul ras Arya yang mereka yakini ini sebagai ras yang unggul. Vaibhav Purandare selaku penulis buku mengenai Hitler mengisahkan bagaimana ekspedisi yang melintasi India itu berlangsung semeton. Setahun sebelum Perang Dunia dimulai, sekelompok orang Jerman tiba di perbatasan India bagian timur. Secara diam-diam, mereka tengah mengemban misi untuk menemukan asal-muasal ras Arya ini semeton. Mereka, Adolf Hitler meyakini bahwa orang-orang Arya dari kawasan Nordik mencapai India dari utara sekitar 1500 tahun sebelumnya. Para insan Arya itu kemudian semeton melakoni kesalahan fatal dengan mengawini orang-orang bukan Arya, sehingga menghilangkan semua kekhasan yang membuat mereka superior dari bangsa lainnya yang ada di muka bumi. Hitler berulang kali mengutarakan kebencian mendalam terhadap rakyat India dan perjuangan mereka untuk merdeka. Kebencian itu tertuang dalam pidato, tulisan, dan debat-debatnya yang dibuat oleh Hitler. Meski demikian, menurut Himmler selaku salah satu bawahan kepercayaan Hitler ini, sekaligus kepala organisasi kepolisian SS bentukan Nazi, kawasan India masih layak untuk dijelajahi. Disinilah kemudian Tibet muncul dalam pemikiran mereka. Orang-orang yang agung-agungkan kulit putih Nordik meyakini bahwa dulu orang ini atau ada kota yang disebut dengan kota Atlantis. Di kota yang hilang tersebut, menurut keyakinan mereka, bangsa darah murni di sanalah bermukim. Kota tersebut dipercaya berada di Samudra Atlantik antara Inggris dan Portugal. Belakangan pulau mitos ini diyakini tenggelam setelah dihantam petir ilahi. Tidak semua penduduk Atlantis tewas tentunya. Menurut keyakinan sejumlah orang, para penyintas dikira mereka pindah ke tempat yang lebih aman semeton. Nah, wilayah Himalaya ini, khususnya Tibet, diyakini sebagai tempat aman tersebut karena terkenal dengan julukan yaitu atap dunia. Pada tahun 1935, Himmler membentuk sebuah unit dalam SS yang disebut Ahnenerbe atau Biro Warisan Nenek Moyang guna melacak jejak orang-orang Atlantis setelah kota yang diyakini ini hilang karena bencana alam. Selang 3 tahun kemudian, dia mengirim 5 orang Jerman ke Tibet dalam operasi pencarian tersebut semeton. Ada 2 anggota tersebut yang kemampuannya menonjol. Pertama adalah Ernest Schaffer, seorang pakar zoologi yang pernah ke perbatasan India, Cina, Tibet sebanyak 2 kali. Schaffer bergabung dengan SS sesaat setelah Partai Nazi berjaya di Jerman pada tahun 1933, jauh sebelum Himmler menjadi atasnya dalam ekspedisi ke Tibet. Schaffer amat tergila-gila dan gemar mengoleksi piala di rumahnya di Berlin. Dalam suatu ekspedisi berburu, ketika sedang berupaya menembak seekor bebek dari perahu yang ditumpangi dia dan istrinya, Schaffer tergelincir dan menembak kepala istrinya sampai tewas secara tidak sengaja. Orang keduanya adalah Bruno Beger semeton, seorang ahli antropologi muda yang bergabung pada tahun 1935. Beger berniat mengukur tengkorak dan semua detail pada wajah orang-orang Tibet untuk dibuat sebagai topeng wajah.
Itu dilakukan, kata dia, khususnya untuk mengkoleksi bahan-bahan mengenai proporsi, asal-usul, signifikasi, dan perkembangan ras Nordik yang ada di wilayah ini, teman-teman. Kapal yang membawa kelima orang Jerman itu berlabuh di Colombo, Sri Lanka pada awal Mei 1938. Dari sana mereka menumpang kapal lainnya ke Madras, teman-teman. Sekarang bernama Chennai, lantas ke Calcutta atau sekarang Kolkata. Aparat Inggris di India mengetahui keberadaan kelima orang Jerman itu yang disangka sebagai mata-mata. Aparat Inggris awalnya enggan mengizinkan mereka melintas India, bahkan surat kabar Times of India yang dikelola Inggris pada saat itu menerbitkan tulisan dengan judul Agen Gestapo di India. Pejabat politik Inggris ke Gangtok di negara bagian Sikh India Timur Laut yang saat ini merupakan kerajaan independen juga tidak antusias, teman-teman, dalam mengizinkan kelima orang Jerman tersebut untuk masuk ke Tibet melalui Sikkim. Tapi pada akhirnya tim Nazi tersebut berhasil. Pada akhir tahun kelima, orang Jerman dengan bendera swastika terpampang pada keledai dan koper-koper mereka masuk Tibet. Swastika atau dikenal dengan nama lokal Yongdrung adalah lambang yang terlihat di mana-mana di Tibet. Schaffer dan rekan-rekannya tentu juga telah melihat simbol itu saat berada di India, karena umat Hindu menganggap swastika adalah sebagai lambang kemujuran. Hingga sekarang simbol tersebut jelas terlihat di mana-mana, seperti di rumah, di dalam kuil, di tikungan jalan, sampai di bagian belakang truk yang ada di sana. Saat mereka di Tibet, situasinya berubah, teman-teman. Dalai Lama ke-13 telah meninggal dunia pada tahun 1933 dan penggantinya baru berusia 3 tahun, sehingga kerajaan Tibet yang dihuni umat Buddha dikendalikan oleh seorang bupati. Orang Jerman diperlakukan luar biasa baik oleh sang bupati dan rakyatnya yang ada di sana. Beggars yang ingin buat topeng wajah bahkan sempat bertindak sebagai dokter bagi para warga yang ada di sana. Yang tidak diketahui rakyat Tibet saat adalah kelima orang Naji ini menganggap Buddhisme dan Hindu adalah agama yang melemahkan semangat dan fisik ras Arya ketika orang-orang Atlantis tersebut disangka datang ke Tibet. Akan tetapi misi riset Schaffer dan rekan-rekannya yang berkedok investigasi ilmiah di bidang zoologi dan antropologi tiba-tiba saja berhenti pada bulan Agustus 1939. Kemudian karena ekspedisi mereka berhenti tiba-tiba, Himmler merupakan timnya menumpang pesawat dari Calcutta. Sementara Himmler juga menyebut kedatangan mereka saat pesawat mendarat di Munich, Jerman. Hitler mengambil sebagian besar harta Tibet tersebut ke sebuah kastil di Salzburg, tempatnya bermukim selama Perang Dunia II berlangsung. Namun begitu pasukan sekutu tiba pada tahun 1945, tempat ini diserbu hingga sebagian besar foto dan bahan lainnya dari Tibet menjadi rusak. Hasil-hasil ilmiah dari ekspedisi itu bernasib sama saat perang berlangsung. Entah itu hilang atau hancur, setelah Perang Dunia pun tak ada yang mencoba melacak bahan-bahan dari Tibet karena masa lalu Nazi yang tentunya sangat memalukan di belahan dunia. Nah, sebenarnya itulah salah satu mengapa bangsa Arya yang saat ini masih ada dan satu-satunya di muka bumi ini pernah menginspirasi seorang yang terkenal tokoh pada zaman Perang Dunia, yaitu Hitler dari Jerman, dan bagaimana juga kisahnya sehingga penelitian itu tidak menemukan hasil. Tapi yang pasti memang dikenal Hitler ini sering membaca Bhagavad Gita namun tanpa arahan yang pasti, sehingga kutipan-kutipan dari percakapan kesatria antara Arjuna dan Krishna di Bhagavad Gita tersebut juga beliau menyalahartikan dengan menganggap tugas kesatria adalah berperang dan yang bertentangan dengan dia wajib untuk dilawan dengan perang. Dan itulah yang dilakukan Hitler sehingga terkenal partai Nazinya dengan kejam dan sangat kejam. Dan dari situlah juga swastika yang dikagumi oleh Hitler yang dijadikan sebagai lambang Nazi mulai berubah total 360 derajat daripada makna dari swastika itu yang berarti
sebuah keberuntungan atau kebaikan-kebaikan, namun di beberapa orang yang menjadi efek atau dampak dari kekejaman Najib menganggap swastika sebagai lambang yang sangat mengerikan. Dan semeton, itulah sekilas bangsa Arya yang saat ini masih ada di bumi yang ada di India. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Sukrata Istana Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semeton, sukses semua untuk Anda yang sudah subscribe Istana Channel, dan jangan lupa untuk share informasi-informasi yang ada di Istana Channel, serta jangan lupa untuk menuliskan pengetahuan Anda, ikut menuliskannya dalam komentar sehingga kami juga bersama-sama bisa ikut belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Diakhiri Om Santi 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 Om.